An, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la i'tikafa atau la i'tikafa illa fil masajid thalathah al-masjidil haram wa masjidin nabi wa masjid baitul maqdis. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada iktikaf, ya, artinya ini bukan berarti tidak ada, tidak sah ya, tetapi tidak ada yang melebihi keutamaannya, tidak ada iktikaf yang lebih utama, ya. Illa fil masajid tsalatsah, kecuali iktikaf di 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidin Nabi, dan yang ketiga wa Masjid Baitul Maqdis, dan Masjid Baitul Maqdis. Ya. Yang dimaksudkan Masjid Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini tidak ada yang melebihi keutamaan iktikaf di 3 tempat, 3 masjid. Ya. Meskipun di masjid-masjid yang lain juga boleh ya. Iktikaf itu juga sah juga ya. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya semua masjid-masjid itu sah atau boleh dipakai untuk iktikaf. Akan tetapi tidak ada yang bisa menyamai atau tidak ada yang bisa mengalahkan, ya, mengalahkan keutamaan daripada iktikaf di 3 masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Baitul Maqdis. Ya, semoga kita bisa melaksanakan, ya, bisa mengamalkan, bisa beriktikaf di ketiga masjid, ya, 3 masjid tersebut, insyaallah. Baik, hadis yang ke-6. Ya. Bolehnya bernazar untuk sholat di Baitul Maqdis. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qama yawm al-fathi faqala ya Rasulullah inni nazartu lillahi in fatahallahu alayka Makkah an usalliya fi Baitul Maqdis raq'ataini. Qala salliha huna thumma a'ada alayhi faqala salliha huna thumma a'ada alayhi faqala sya'nuka idzan. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berdiri pada hari di mana Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar, berjanji kepada Allah. Jika Allah menaklukkan untukmu kota Mekah, maka aku akan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Maka Rasulullah bersabda, sholatlah di sini. Ya, maksudnya di Mekah ini. Sholat di sini saja. Orang laki-laki itu mengulangi nazarnya atau mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya telah bernazar untuk sholat di Baitul Maqdis kalau Allah menaklukkan, membebaskan kota Mekah ini. Nabi mengulang lagi, sholatlah di sini. Sampai yang ketiga,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu terserah kamu, atau kalau begitu itu urusanmu. Artinya eh, dibolehkan sahabat tersebut untuk melaksanakan nazarnya, yaitu nazar untuk sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa, ya, ketika eh, nazarnya itu telah, janjinya itu ketika Allah memberikan kemenangan, pembebasan kota Mekah. Dan sesuai dengan nazarnya, ya. Nazarnya adalah kalau Allah memberikan kota Mekah itu dapat dibebaskan, dapat ditaklukkan oleh Nabi, maka dia bernazar akan sholat di Baitul Maqdis, sholat 2 rakaat di sana. Ya, nah tentu eh, tidak tidak dekat ya dari Mekah ke Baitul Maqdis itu, kalau eh, dilihat di Google Map, ya itu hampir 1.500 kilometer. Perjalanan yang cukup jauh, ya. Kalau pakai darat ya bisa sehari semalam, ya. Itu bisa dibayangkan dulu waktu itu pakai eh, pakai onta atau pakai kuda tuh, itu berhari-hari gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW membolehkan seseorang bernazar yang nazarnya itu adalah untuk sholat di sana, dan nazarnya itu meskipun Nabi memberikan sahabat tersebut untuk sholat di Masjidil Haram sini aja, ya, ya. Nabi mungkin pengen tidak memberatkan, ya, ya. Tetapi orang itu bersikeras, ya, untuk tetap melaksanakan sesuai dengan nazarnya, yaitu sholat ke Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya Nabi pun membolehkan. Faqala sya'nuka idzan. Ya sudah, terserah maumu gitu, ya. Nah, artinya dibolehkan. Sekiranya dilarang, pasti Nabi akan melarang. Nah, maka eh, ya Nabi memberikan pilihan, akan tetapi yang ketiga, ya terserah kamu. Kalau kamu memang maunya ingin sholat 2 rakaat atau melaksanakan nazarmu, yaitu sholat di Baitul Maqdis yang jaraknya dari Mekah nah, ribuan, ya, 1.500 kilometer, ya, kurang lebih. Nah ini tentu menunjukkan betapa kedudukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang eh, mana orang yang bernazar untuk sholat di dalamnya pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Baik, hadis yang ke-7, ya, ini kita lanjutkan, yakni tentang buraq sebagai tunggangan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Baitul Maqdis. Ya, bisa diambilkan hadis yang ke-7. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghali yad'u hafirahu inda muntaha tarfihi qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis qala farabattuhu bil hilqati allati yarbitu biha al-anbiya thumma dakhaltu al-masjida fa sallaitu fihi rak'ataini ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
didatangkan kepadaku buruk, yaitu kendaraan atau tunggangan yang berwarna putih, yang tingginya melebihi keledai namun lebih pendek dari bigol. Ya, bigol itu persilangan antara kuda dan keledai, itu anaknya namanya bigol. Satu langkahnya sama dengan sejauh jarak mata memandang. Beliau bersabda, maka aku mengendarainya hingga tiba di Baitul Maqdis. Maka aku menambatkannya seperti para nabi menambatkan kendaraannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian aku keluar, maka datanglah Jibril alaihissalam kepadaku dan membawa bejana berisi khamr atau arak dan satu lagi bejana berisi susu, ya, air susu. Maka aku memilih susu. Jibril alaihissalam berkata, engkau memilih sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan yang suci, yang benar. Kemudian ia menaikkan kami ke langit. Kemudian mi'raj ke langit. Tsumma urija bina ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril kemudian naik ke langit. Jadi setelah peristiwa itu barulah kemudian mi'raj dari Masjid Baitul Maqdis. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada uh, sejarah tentang kendaraan Rasulullah yang uh, dinaiki Nabi ketika Isra dan Mi'raj, yaitu buraq, ya. Buraq yaitu, ya, binatang uh, yang lebih ukurannya lebih besar daripada keledai, ya. Nah, tentu itu adalah salah satu di antara mukjizat, ya, kalau dicari sekarang masih ada nggak binatang atau hewan buruk itu, ya. Nah, tentu eh, tidak ada keterangannya. Setelah itu hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan eh, Nabi waktu itu beliau sholat di Masjid Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Eh, Sebelum masuk, Nabi mengikat buruk itu di tempat di mana para nabi mengikatkan, ya, tunggangannya di situ. Kemudian Nabi sholat di masjid, ya, dikatakan sholat 2 rakaat, dan Jibril memberikan dua dua minuman, ya. Yang satu adalah khamr, arak, ya, yang kedua adalah susu. Dan ternyata Rasulullah SAW memilih, ya, minuman yang berupa susu. Dan kemudian Jibril mengatakan, engkau telah memilih pilihan yang benar, pilihan yang fitrah, ikhtartal fitrah, ya. Baru setelah itu kemudian Rasulullah SAW dan malaikat Jibril, ya, naik mi'raj ke langit. Nah, ini insya Allah apa eh, Masjidul Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah tempat yang amat bersejarah, ya, yang menjadi saksi perjalanan yang sangat fenomenal, perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, yang eh, kita sering setiap tahun kita memperingati, ya, kita mengingatkan kembali tentang. Dan nah, dan masjid yang menjadi kebanggaan, yang menjadi keutamaan kita itu, di hari ini masjid itu tidak lagi ada di tangan kaum muslimin. Masjid yang suci itu setiap hari terancam, setiap waktu, setiap saat terancam oleh musuh-musuh eh, musuh-musuh Islam, ya. Zionis Yahudi setiap saat, ya, berusaha untuk mengambil alih masjid itu. Dan terakhir kemarin, ya, siapa Menteri Israel itu, Bin Gvir itu, ya, dia bersikeras, ya, bahkan kemarin dengan pengikut-pengikutnya dia masuk ke komplek Al-Aqsa dan berusaha ingin
merusak Masjid Al-Aqsa, dan dia bersikeras ingin mendirikan sinagog di komplek Masjid Al-Aqsa tersebut. Nah, jadi inilah ya seakan-akan musuh-musuh kita memisahkan antara Masjid Al-Aqsa dengan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, padahal Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya milik warga Palestina yang diduduki, yang dijajah. Ya, akan tetapi Masjidil Aqsa itu adalah milik kaum muslimin semuanya di seluruh dunia ini. Maka ya harusnya bahwa kaum muslimin di seluruh dunia menyuarakan, ya, karena itu adalah milik mereka, itu adalah masjid mereka, sudah seharusnya tidak tinggal diam. Ya. Tidak hanya warga Palestina, masyarakat Palestina yang mereka berjuang. Ya, sudah seharusnya juga kaum muslimin di seluruh dunia merasa bahwa itu milik kita sedang terancam. Nah, maka kewajiban kita juga untuk tidak tinggal diam, ya, tidak menjadi penonton, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu dalam rangka untuk mempertahankan tempat-tempat suci kita. Nah, tempat bersejarah, ya, kiblat pertama umat Islam, ya, tanahnya para nabi, para rasul, dan tempat Isra Mi'rajnya junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagaimana nanti kalau kita ditanya oleh Nabi, ketika nanti ketemu Nabi, kemudian kita ditanya apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan terhadap masjidku, ya, masjid Nabi 3 tadi, ya, bagaimana kita mau menjawab? Ya, orang-orang Palestina, masyarakat Palestina, mereka punya jawaban. Ya Rasulullah, aku korbankan semuanya, bahkan nyawaku ya Rasulullah, aku persembahkan. Aku syahid dalam rangka untuk mempertahankan masjid sucimu ya Rasulullah. Jawaban masyarakat Palestina, rakyat Palestina, ibu-ibu Palestina yang menjadi korban bom-bom Israel, ya, para pejuang Hamas, para pejuang Palestina yang mereka persembahkan jiwanya, nyawanya dalam rangka untuk Al-Quds, dalam rangka untuk Baitul Maqdis, untuk Al-Aqsa. Mereka akan menjawab dengan penuh kebanggaan. Nah, sementara kita bagaimana nanti kalau kita bertemu dengan Rasulullah, bagaimana kita akan menjawab? Nah, itu sesuatu hal yang mesti harus menjadi pikiran kita. Nah, bagaimana kalau kita nanti bertemu Rasulullah, kita ditanya, apa yang telah kamu lakukan, ya, terhadap masjidku, terhadap Baitul Maqdis. Nah, ini sesuatu hal yang harus ada dalam hati setiap orang beriman. Ya, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita semuanya kelak ingin bersama-sama Rasulullah di surga. Kita semua kelak ingin menjadi pengikut di bawah panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mungkin kita kemudian tinggal diam? Ya. Nah, ini hadis yang ke-7. Hadis ke-8. An Ummul Mukminin, ya, ini tentang masih Isra Mi'raj, ya. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalika fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wa sadaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakrin faqalu hal laka ila sahibika yaz'amu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Qala aw qala dzalik? Qalu na'am. Qala la in kana qala dzalik laqad sadaq. Qalu aw tusaddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Qala na'am. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'ada min dzalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama' fi ghadwatin aw rawhah.
Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah SAW Isra, ya, melakukan perjalanan eh, Isra Mi'raj, ya, di malam hari waktu itu ke Masjidil Aqsa, di pagi harinya orang-orang banyak membicarakan hal itu dan mereka hampir-hampir murtad, ya, tidak percaya, ya, dari siapa yang dahulunya mereka imani dan mereka benarkan. Jadi hampir-hampir, ya, tapi tidak, ya. Maka mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, apakah kamu berpihak kepada sahabatmu, hai Abu Bakar? Ia mengatakan bahwa malam tadi ia diperjalankan ke Baitul Maqdis. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apakah ia benar-benar mengatakan demikian? Mereka berkata, iya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Mereka berkata lagi, engkau membenarkan bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis tadi malam dan datang kembali ke Mekah ini sebelum subuh, sebelum fajar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya, sesungguhnya aku akan membenarkannya bahkan jika ia pergi lebih jauh dari itu. Ya, lebih jauh lagi daripada itu. Aku membenarkan kabar dari langit yang ia terima di pagi hari atau di sore hari, di petang hari. Karena itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Ya. Nah, ini hadis ini juga masih menyampaikan atau menceritakan tentang bagaimana ketika Isra dan Mi'raj, dan pada waktu itu tidak ada yang percaya bahwa bagaimana mungkin dalam waktu satu malam, ya, setelah Isya, beliau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, kemudian sebelum subuh sudah balik lagi. Nah, padahal lumrahnya orang Mekah waktu itu kalau ke Baitul Maqdis berhari-hari sekali jalan. Ya, berhari-hari. Bagaimana mungkin kendaraan apa yang dipakai gitu. Nah, sehingga banyak orang tidak percaya, hampir-hampir murtad. Ya. Nah, tetapi luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan mengatakan, jikalau seandainya dia mengatakan yang lebih daripada itu, aku pun percaya. Karena aku mempercayai semua yang ia katakan, yang ia beritakan, berita dari langit di pagi hari maupun di petang hari. Ini menunjukkan betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang selalu mempercayai Nabi, membenarkan Nabi, sehingga dia mendapatkan gelar sebutan As-Siddiq, yang berarti yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, hadis yang ke-9, Nabi SAW memilih sesuai fitrah di Masjidil Aqsa. Nah, ya, masih terkait perjalanan Isra Mi'raj, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi ra'aitu Musa wa idza huwa rajulun ka'annahu min rijali shanu'ah, atau wa idza huwa rajulun darbu rajulin ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas wa innahu ashbaha waladi Ibrahim bihi. Thumma utitu bi ina'aini fi ahadihima labanun wa fil akhari khamrun faqala ishrab ayyuhuma syi'ta fa akhadtu al-labana fasharibtuhu faqila akhadta al-fitrah amma innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
berkata bahasanya Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diperjalankan Isra Mi'raj, aku melihat Musa alaihissalam dan ia adalah seorang yang kurus, ya, rambut rapi. Ya. Seakan-akan ia adalah orang dari Bani Syanu'ah. Bani Syanu'ah ini eh, suku atau kabilah dari Yaman, di mana orangnya agak kurus ya, tapi eh, agak tinggi ya. Kemudian aku melihat Nabi Isa alaihissalam dan ia adalah orang yang tegap berkulit kemerah-merahan. Seakan-akan ia baru keluar dari mandi bersuci dan dengan ciri-ciri itu ia tampak seperti putra Ibrahim alaihissalam. Kemudian didatangkanlah padaku dua bejana yang salah satunya berisi susu dan satunya berisi arak atau khamr. Jibril berkata alaihissalam, minumlah yang engkau mau di antara keduanya. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku oleh Jibril, engkau mengambil pilihan yang fitrah. Jika engkau mengambil arak, maka hancurlah binasalah umatmu dengan arak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi serta Ahmad. Ya, Masya Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang Nabi melihat Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, ya. Dan juga eh, Nabi diberikan minuman, yaitu dua pilihan ya, dua minuman dan ternyata Rasulullah SAW memilih pilihan yang tepat, yang benar, yaitu minum susu. Nah, dan disebutkan seandainya Nabi memilih khamr, nah, niscaya umatnya akan binasa ya, dengan khamr itu. Ya, ini lagi ini menunjukkan ya bagaimana uh, uh, Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini menjadi saksi, menjadi sejarah, saksi sejarah yang sangat penting ya tentang bagaimana peristiwa Rasulullah SAW melaksanakan sebuah perjalanan yang agung yaitu Isra dan itu di Baitul Maqdis. Kemudian hadis yang ke-10. Nah, itu agak tepat ya. Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa. Nabi pernah menjadi imam para nabi-nabi di Masjidil Aqsa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijri wa Quraisyun tas'aluni an masraya fasa'alatni an asya'a min Baitul Maqdis wa lam athbitha faquribtu qurbatan ma quribtu mithlahu qad qala farafa'ahu Allahu li anzur ilaihi ma yas'aluni an syai'in illa amba'uhum bihi wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya fa idza Musa qa'imun yusalli fa idza huwa rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali shanu'ah wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam qa'imun yusalli aqrabun nasi bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi wa idza Ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli ashbahun nasi bihi sahibukum yakni nafsah fahanatis salatu fa'amamtuhum falamma faragtu minas salah qala qailun ya Muhammad hadza malikun sahibun nari fasallim alaihi faltafattu ilaihi fabada'ani bis salam. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berada di Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail itu di depannya Ka'bah ya, ada bangunan yang di samping Ka'bah yang bentuknya setengah lingkaran ya, itu namanya Hijr Ismail. Kaum Quraisy menanyaiku tentang Isra. Mereka menanyaiku tentang hal-hal di Baitul Maqdis.
yang aku tidak ketahui. Ya, tentunya Nabi tidak secara detail ya untuk mengikat tentang hal-hal yang ada di Baitul Maqdis. Maka aku merasakan kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, maka Allah menayangkan, memperlihatkan, ya, mengangkat Baitul Maqdis itu hingga aku seakan melihat di depan matanya. Baitul Maqdis seakan-akan kayak di, di depan mata Nabi. Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu, melainkan aku dapat menjawabnya. Aku melihat diriku di dalam jamaah para nabi. Dan aku melihat Musa alaihissalam sedang sholat. Dan ia adalah laki-laki yang kurus, tegap seperti orang-orang dari kabilah Syanu'ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam sedang sholat. Ia sangat mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam sedang sholat. Ia sangat mirip dengan sahabat kalian. Maksudnya Rasulullah sendiri, ya, beliau sendiri. Maka datanglah waktu sholat dan aku mengimami mereka. Setelah aku selesai sholat, ada yang berkata, ya Muhammad, ini adalah Malik penjaga neraka. Maka berilah salam kepadanya. Maka aku menoleh kepadanya, dan malaikat Malik telah mendahuluiku untuk memberi salam. Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan An-Nasai. Masya Allah, betapa ya peristiwa yang sedemikian eh, sangat penting, sangat agung, dan itu semua eh, di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Rasulullah SAW menjadi imam para nabi-nabi, Musa, Isa, Ibrahim. Nah, mereka adalah para nabi-nabi ulul azmi, ya. Tidak sekedar para rasul, tapi rasul ulul azmi, rasul-rasul pilihan. Masya Allah. Baik. Nah, saudaraku rahimakumullah, nah, betapa mulianya, betapa uh, agungnya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa Masjidil Aqsa menjadi bagian sejarah yang tidak pernah bisa terpisahkan dari perjalanan sirah, ya, sejarah kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu kita harus menjadi bagian, ya, dari sejarah Rasulullah SAW. Kita menjadi bagian juga dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis harus ada di dalam hati kita. Karena Baitul Maqdis ada dalam hati Rasulullah. Karena Baitul Maqdis adalah menjadi tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan kita telah menjadi bagian dari kafilah Panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Baik, kita cukupkan sampai hadis ke-10. Insya Allah kita lanjutkan pada hadis ke-11 di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz Ahmad Hudori yang sudah memaparkan pembahasan hadis tentang Palestina sampai hadis ke-10 nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo dipersilahkan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa tanya jawab. Dipersilakan untuk yang mau tanya bisa menuliskan di kolom chat ataupun bertanya langsung dengan open mic. Belum ada yang rasain? Ya, belum. Belum ada nih Ustaz. Di chat juga belum ada. Apakah bisa bertanya? Oh, Oh, okay. monggo silakan. Masuk guys, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Terima kasih informasinya. Tadi kan diinformasikan Rasulullah mengimami Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa nih, yang di Iya. Ulil Azmi itu apakah juga termasuk Nabi Nuh di situ? Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum Saking, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf, saking Ibu sana. Farida. Oh, Ibu Farida. Oh ya. Baik. Di dalam riwayat hadis ini yang disebutkan adalah tiga nabi, yaitu Nabi eh, Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, wallahu alam tidak tentu kemungkinan boleh jadi bahwa eh, nabi-nabi di situ tidak hanya mereka bertiga. Boleh jadi ada nabi-nabi atau para rasul yang lain yang menjadi makmum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Tetapi di dalam di hadis ini yang setara teks disebutkan adalah tiga rasul tersebut. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga jangan lupa di situ ada malaikat Malik ya, malaikat Malik. Nah ini bayangkan kalau kemudian ada kita umpamanya ada dapat salamnya. Antum dapat salam ya. Salam dari siapa? Dari malaikat Malik. Ya, ini tentu tidak sembarangan ya, malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Ya, memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi akan mengucapkan salam, kedahuluan malaikat Malik yang memberikan salam itu. Ya. Penjaga neraka, malaikat penjaga neraka memberikan salam kepada Nabi. Ya. Artinya bahwa tidak mungkin Nabi itu masuk neraka, tidak mungkin. Kenapa? Yang jaganya aja udah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian kita juga, ya, mudah-mudahan ya, bahwa suatu saat bahwa salam itu tidak hanya untuk Nabi, tapi juga para umatnya, para pengikut-pengikut. Ya, jadi Bu Farida di hadis ini tidak dijelaskan ya, apakah Nabi Nuh ada di situ ya, yang di sini disebutkan hanya tiga itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi yang jelas Nabi yang disebutkan di sini adalah para ulul azmi. Nggih, matur nuwun. Jazakallah khairan katsiran. Wa iya. Masih ada yang di chat, Mas Tri? Oke. Ada Ustaz dari Bu Antin Yulia Stuti. Ustadz, untuk saat ini bisakah umat muslim sholat di Masjidil Aqsa setelah serangan terakhir kemarin? Ya, yang tentu untuk masuk Masjidil Aqsa itu sebuah perjuangan yang amat berat ya. Yang bisa masuk kaum muslimin di situ hanya warga yang ada di sekitar kota Al-Quds atau warga Al-Quds. Kota-kota di luar Al-Quds, ya, mereka menyebut Yerusalem ya, nggak bisa masuk karena setiap perbatasan masuk kota di situ dijaga oleh ada pos-pos pemeriksaan tentara Israel gitu ya. Dan untuk masuk yang ke sana, apalagi orang asing ya, ya tentu kalau dia tidak punya izin atau tidak punya pas untuk bisa masuk ke sana juga sulit ya. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu saya tidak update ya untuk beberapa hari terakhir ini. Ya. Sebelum 7 Oktober itu ya para wisatawan ya, baik itu dari seluruh dunia ya, termasuk dari Indonesia, bisa masuk ke Masjidil Aqsa untuk sholat di sana. Dan melalui pemeriksaan yang ya
Ingat saya itu tiga pos ya, 3 pos pemeriksaan. Tentara Israel semuanya ya, baru sampai di halaman gerbangnya masjid itu baru di situ tidak ada tentara Israel. Tapi kadang-kadang juga sampai masuk ke dalam. Ya, mereka juga sampai masuk ke dalam. Karena memang Israel memberikan akses kepada tidak hanya orang Muslim, orang non-Muslim, Yahudi, orang Kristiani juga bisa masuk ke dalam komplek Masjid Al-Aqsa itu, bisa lewat di depan The Rock of Dome, bisa lewat di depannya Masjid Qibli, ya. Karena memang Israel menjadikan komplek Masjid Al-Aqsa itu adalah sebagai apa namanya, tempat untuk 3 agama ya. Ya, jadi orang Islam, orang Kristen, dan orang Yahudi. Ya, mereka semuanya diberikan akses masuk. Ya. Yang memang awalnya itu adalah semua adalah Masjidil Aqsa, ya, komplek Masjidil Aqsa. Wallah. Oke, matur suwun Ustadz atas jawabannya. Baik, nampaknya belum ada pertanyaan lagi. Ya, baik Mungkin dicukupkan ya. oke, baik. Kita cukupkan Ustadz. Tapi sebelumnya mohon untuk Ustadz sebelum ditutup untuk memimpin doa Ustadz. Ya, baik. Jadi sampai kapan kita akan terus berbicara tentang Palestina, akan membahas tentang Palestina? Pertanyaannya adalah sampai Palestina merdeka. Ya. Sampai Palestina merdeka, kita akan terus membahas, kita tidak akan pernah melupakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, karena itu menjadi bagian dari iman kita, itu bagian dari akidah kita, itu bagian dari keimanan kita. Nah, sehingga sampai kapan kita ya sampai Palestina merdeka. Kalau toh Allah belum memberikan, ya kita lebih dahulu dipanggil menghadap Allah, ya mudah-mudahan kita dimasukkan, digolongkan dengan orang-orang yang menjadi mereka yang punya niat, punya keinginan untuk berjuang untuk membebaskan Al-Aqsa. Ya, meskipun kita tidak secara langsung ke sana. Mudah-mudahan itu menjadi cita-cita kita, menjadi bagian dari para mujahidin, para pejuang-pejuang yang mereka berniat untuk membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma tahhir al-Masjid al-Aqsa. Allahumma tahhir al-Bait al-Maqdis. Ya Allah, tahhir al-Masjid al-Aqsa, al-Bait al-Maqdis, al-Quds min rijsil Yahud, min rijsil Yahud was-Sahayinah al-Yahud al-Zalimin al-Mu'tadin al-Ghasibin. Allahumma tahhir Masjid al-Aqsa. Allahumma arzuqna as-salata was-sujuda fil Masjid al-Aqsa salimin aminin ghanimin ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma ansur Allahumma ansur juyushal muwahhidin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala as-sahayinah wa Israel al-zalimin al-mu'tadin. Allahumma dammir a'da'aka. Allahumma ahlikal kafarata a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa tazalzil aqdamahum wa shattit shamlahum wa dammirhum tadmira. Allahumma zidhum kulla mumazzaq ya qawiyyu ya matin innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita. Kita digolongkan menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Palestina. Jangan lelah, jangan hentikan boikotnya, dan jangan putus doa-doa kita kepada para mujahid Palestina, dan sedikit ataupun seminimal mungkin untuk ya bisa berkontribusi entah dengan infak, sedekah kita untuk perjuangan masyarakat Palestina. Baik Bapak Ibu yang dihormati Allah, terima kasih sudah bergabung di Zoom. Ya insya Allah sudah kita hadis ke-10, insya Allah ada 40 hadis, kita akan membahasnya sampai insya Allah sampai selesai. Baik, terima kasih dari kami tim Ngaji Jumat Pagi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih. Izin